Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Setelah kemarin habis belanja bulanan dari hari-hari swalayan, saatnya hari ini untuk refill time. Yang belum lihat video sebelumnya, ada di video sebelumnya, dicek aja. Nah, untuk kegiatan refill time ini nggak kalah pentingnya sama kayak food wraps. Bedanya memang kalau food wraps merapikan sayuran di kulkas. Kalau untuk refill time merapikan belanjaan supaya nanti memang menghemat space yang ada di rumah. Dan bisa jadi ketahuan juga nih stok belanjaan kita tuh apa aja yang ada, habisnya gimana. Intinya sih jadi lebih terarah nanti endingnya untuk anggaran keluarga di kos sembakonya. Nah, ikutin untuk refill time kali ini gimana cara Maiin untuk ngerapiin belanjaan yang ada. Tapi sebelumnya di subscribe dulu blog Inara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Taruh dulu. Nanti mama cek-cek semua. Aku yang mau yang biru, bawang mau yang merah. Kamu ngapa sih pakai taruh di situ lah, Bang? Itu kan pakai baju Abang Raja dah. Kedodoran kamu. Taruh dulu sikat giginya. Kumpulin tuh di situ. Di sini. Ya. Taruh dulu bajunya ntar kesimpet. Sebelum kegiatan refill time dimulai, yang paling penting disiapkan yaitu aneka toples. Kalau untuk toples Maiin dapatnya random, kebanyakan sih di swalayan ya, karena Maiin pun dapat toples-toples ini di hari-hari. Biasanya belanja sembako bulanan itu Maiin biasanya membagi 2 bagian. 1 bulan itu umumnya sih belanja 2 kali aja. Belanja pertama itu habis gajian biasanya langsung tuh belanjanya brok banyak. Dan selebihnya nanti kegiatan belanja sembako lagi diulangi di minggu ketiga. Tapi umumnya sih jumlahnya lebih sedikit daripada pembelanjaan di minggu pertama. Penting dilakukan ketika suami gajian, itu harus dikeluarin yang kegiatan rutin dulu, kewajiban bulanan. Kayak seumpama ada cicilan, terus isi token listrik, dan lain sebagainya termasuk belanja sembako bulanan. Semua toples ini nggak sebrek Maiin beli sekalian, biasanya sih setiap belanja itu ada disempilin belanja toples entah 2 atau 3, nanti kan lama-lama punya stoknya banyak. Intinya sih dicicil kalau nggak mau berat, kalau brek pastinya berat. Nah, alat ini apa? Ini alat labeling, Maiin baru beli. Ini sih digunain untuk ngelabelin, jadi biar nanti isi toplesnya itu udah nggak bingung lagi. Sebenarnya kita bisa beli secara online itu label-label yang udah jadi, tapi kita akan terus-terusan beli dan kalau rusak ya beli lagi. Sedangkan kalau alat labeling ini kita bisa leluasa melabeli apapun yang ada di rumah kalian, entah untuk kebutuhan dapur, terus kebutuhan alat anak kayak buku, terus ya apapun deh bisa dilabelin. Intinya alat ini multifungsi dan ini Maiin belinya udah 1 set. Jadi include isi refillnya ini ada 2, warna pink dan warna hitam. Ini cara pemakaiannya juga gampang, tinggal dimasukin aja dan nanti kita tinggal memutar huruf yang akan kita ketik istilahnya ya. Cara mengetiknya cukup ditekan kayak gini. Nanti akan keluar huruf-huruf sesuai yang memang kita butuhkan. Hasilnya kayak gimana? Nah, ditarik aja. Tuh, boba. Kelar kan? Ini labeling untuk toples boba. Tinggal digunting dan nanti ditempel karena bagian belakang itu udah ada perekatnya. Buat list daftar nama-nama yang memang ingin dicetak, lalu tinggal kita cetak satu persatu berdasarkan kebutuhan yang tadi udah kita list. Intinya mudah cara pengaplikasiannya dan gampang banget.
tinggal tekan aja, ditekan. Tipsnya kalau mau hurufnya lebih kerang, tekannya yang agak kencang ya, nanti hasil cetakannya bagus dan nyata. Ini nggak pakai tinta, nggak pakai listrik, bener-bener hanya tekanan aja. Tuh, huruf Creamer, tinggal tempel aja deh. Untuk list kebutuhan lainnya biar bocah aja Raja Sahran yang ngerjain. Lanjut kita next untuk refill time-nya. Ini ada beberapa toples, teh, kopi, gula. Untuk toples ini udah lama banget. Ini juga lumayan sering ditanyain belinya di mana. Ini beli dari Rumah Lama Main di Ciledug dan belinya itu di Giant Ciledug. Tuh kalau diperhatiin tuh udah agak karat ya, karena memang ini udah lama banget. Dan perlu diakui untuk kekurangan material besi tuh kayak gini, karatan. Makanya Main mulai beralih sedikit demi sedikit ke material yang plastik. Main pun membelinya yang tebel untuk bahannya. Kopi-kopi, kalau di rumah sih pada lebih suka untuk kopinya kopi yang instan kayak gini. Nah, tinggal digunting-gunting dan dimasukin ke dalam toples. Kalau untuk kopi racikan terus terang kita belum bisa meracik sendiri meskipun ada stok creamer, tapi biasanya untuk cappuccino aja. Kalau murni kopi kan biasanya ada alatnya sendiri dan kita lebih suka jajan aja di luar kalau untuk kopi yang bener-bener racikan. Nggak usah. Teh, nah kayaknya teh itu item wajib tiap bulan dibeli ya. Dilap-lap dulu untuk toplesnya sebelum diisi ulang. Untuk teh kita nggak ada yang holik banget untuk brand tersendiri. Ini kebetulan ada promosi beli 2 gratis 1. Ya udah dibeli deh. Untuk cara simpannya sih Main biasa aja, tinggal dibuka dan diletakkan aja di dalam toples kayak gini. Kayaknya kalau konsumsi teh itu memang lumayan padat ya, bisa pagi hari kita sajiin teh hangat, atau kalau siang, malam lagi iseng kepengen bikin es teh. Makanya kalau teh itu kayaknya wajib banget tiap bulan itu di stok. Gula juga termasuk item yang wajib banget ada setiap bulan. Kalau gula biasanya kita save ada di 2 tempat. Gula untuk masak sama gula untuk minuman itu biasanya disimpannya beda. Kalau ini toples untuk gula yang kita memang pengen buat minum. Gula biasanya sih Main mereknya Gulaku yang umumnya dibeli ya. Yang warna kuning gula tebunya, bukan yang putih. Kalau masih ada sisa biasanya kita simpan di toples tersendiri yang diletakkan di dekat area masak. Udah deh, tinggal ditutup aja. Kaldu atau penyedap, sebenarnya kalau kaldu atau penyedap sebisa mungkin dikurangi ya. Dan kita pun di rumah pemakaiannya juga nggak over banget, ya sedang-sedang aja. Ini kebetulan beli 2 untuk yang rasa ayam dan rasa sapi. Kalau kegiatan masak itu yang umumnya sering dipakai itu kan biasanya kaldu, gula, garam. Makanya toplesnya itu biasanya lebih besar sedikit tapi nggak gede-gede banget. Intinya cukuplah untuk menyimpan bahan pangan ini. Nah biasanya kalau kemasan Royco itu belakangnya tuh ada tuh resep-resep. Kalau mau digunting yang terserah, bisa dicontek untuk menunya, cara masaknya gimana. Dan karena labelnya lagi dikerjain sama bocah, biar nggak ketuker, Main gunting dulu nih keterangan rasa ayamnya, nanti langsung ditumpuk biar nggak ketuker. Jangan lupa abis itu ditutup dengan rapat. Ini Main letakin dulu keterangan rasa ayamnya. Lanjut kita tuang untuk yang rasa sapi.
Kalau untuk brand sih Main nggak terlalu holik juga, tapi memang biasanya di rumah lebih pakainya Royco ketimbang Masako. Nggak ada alasan aneh-aneh, intinya lebih cocok aja untuk yang Royco ketimbang yang Masako. Bayi udah makan, makannya dia punya slot toples tersendiri untuk biskuitnya. Ini udah dibuka sebagian karena kemarin di trial dia ternyata suka. Main sengaja nggak belanja banyak untuk biskuit bayi, khawatirnya nggak suka. Dan lagi biskuit bayi ini sifatnya hanya pelengkap, karena tetap nanti lebih ditekanin ke bikin sendiri sama buah ya. Aneka buah tuh diperkenalin lebih banyak ke bocah-bocah sama kayak abang-abangnya dulu. Intinya biar dia mengenal lebih banyak buah dan gak pilih-pilih buah. Lebih ridho mereka nyemil buah ketimbang nyemil micin nantinya. Tepung roti, nih belanja tepung roti. Tepung roti yang Main beli itu merek Kobe, ini yang bulirannya lebih kasar. Karena kalau untuk tepung roti ada yang bulirannya lebih halus, kalau Main beli ini yang lebih kasar. Nggak holik juga dengan brand tertentu, kebetulan memang nyamannya pakai Kobe. Kacang hijau, item cemilan yang murah meriah harganya. Kalau dulu tuh ngolah kacang hijau mesti banget direndam sehari semalam. Nah, kalau sekarang kita bisa masak bubur kacang hijau tuh pakai rice cooker. Pokoknya intinya kita tuh lebih gampang di era milenial kayak sekarang. Jadi nggak ada alasan untuk ngeluh karena semua udah lebih dimudahkan. Spesial toples putih ini mereknya Lock and Lock. Ini juga kualitasnya bagus ya untuk lek-on-lek karena tebel banget untuk bahannya. Harusnya sih untuk menyimpan spaghetti yang panjang, tapi karena spaghetti yang panjang, Main lagi nggak nyetok nih. Ini beli yang makaroni bisa juga disimpan di situ. Nah, untuk makaroni mendingan beli yang kiloan. Serius deh, Main udah ngerasain beli kiloan itu ternyata lebih murah. Beli brand deh karena faktanya ketika buat pasta itu yang bikin enak tuh bumbunya, bukan makaroninya. Ditutup rapat dan udah jadi deh. Yang tadi ngeliat di belanjaan yang Main jejer, makaroni ini nggak ada. Ini itu belanjaan minggu-minggu kemarin yang belum sempat diberesin. Karena ciusan kalau Main itu sebenarnya ngeberesin itu ya seluangnya waktu. Intinya jangan dibikin pusing, jangan dibikin berat, nanti stres sendiri. Apalagi nih yang nggak punya ART kayak Main dan anak-anak masih kecil-kecil, apalagi ada bayi. Kalau kitanya stres sama kerjaan udah puyeng banget. Mendingan dibikin santai, makanya ini belanjaan yang dulu-dulu yang belum sempat beresin, kali ini pun sekalian Main beresin. Intinya kalau ketemu belanjaan yang nggak ada di awal pas dijejer, itu pasti belanjaan minggu-minggu yang dulu-dulu yang belum sempat Main beresin. Nih item Nata de coco itu kan ada dua ya, yang alus-alus kayak gini atau ada yang lebih kasar. Kalau Main lebih suka nyetok yang alus-alus gini karena buat minuman tuh enak. Harganya sih sama dan Main milihnya untuk yang merek Inako Nata de coco. Simpan di toples, taruh di kulkas ketika ingin meracik minuman, kapan-kapan bisa langsung kita racik sendiri. Wadah organizer kayak gini. Nih Main tadi beli tuh di hari-hari kebetulan lagi promo 30%. Jadi lumayan bisa saving dana karena memang ini materialnya tebel, jadi wajar memang kalau agak mahal. Makanya Main juga nggak beli banyak, beli 2 item aja nyobain. Dan ternyata memang enak loh, ringkes banget untuk ngerapiin bahan-bahan pangan. Karena harganya lumayan, makanya lebih baik kalau ada dana dicicil deh. Sedikit demi sedikit, nanti tahu-tahu kita punya stoknya banyak deh untuk organizernya. Dah ringkes banget kan, pas banget ukurannya buat ini aneka pertepungan.
dan margarin dirapin langsung di sini. Jadi simple, praktis dan ringkes. Apa sih? Telur-telur. Kalau telur juga kayaknya item wajib ya, setiap belanja itu pasti wajib beli. Karena telur itu makanan bergizi, hitungannya murah meriah dan cepet ngolahnya. Kayak pagi-pagi nggak sempet nih, anak nangis malamnya atau kita begadang habis ngendel bayi rewel. Bangun kesiangan, udah ceplok telur paling ringkes praktis, yang penting makan. Ceplok telur udah enak banget. Ini satu papan gini isinya hampir 2 kilo. Tadi belinya kalau nggak salah sih 41.000 ya untuk 2 kilonya. Wadahnya karena memang 2 kilo banyak, main pecah jadi 2. Seadanya tempat deh pokoknya main mah kalau untuk telur. Toh nanti juga kalau telur mah cepet habis. Nah, kita nge-refill lagi ini untuk tepung gula. Tepung gula juga main gak Maniac brand, ini yang 77. Kalau nggak salah sih ini 7.000 ya. Duh, pada ngebul. Kalau gula merah nih main nggak beli, kebetulan memang udah ada stok di wadahnya, masih food container lama. Ini main pindahin ke tempat biar lebih tertata ya. Kalau gula merah ini kebetulan dibawain dari orang tua di kampung. Udah deh, simpennya tinggal gini aja. Ebi atau udang kering, satu pak ini main beli 10 ribuan. Ini dibeli di Pujasari. Ini ebi kayak gini tuh enak buat pelengkap, bisa dibikin peyek juga bisa. Terus bisa buat nasi liwet juga enak. Makanya main juga belinya nggak terlalu banyak ya, stoknya di tempat kecil kayak gini dan langsung ditaruh wadah. Kerupuk bawang ini juga nggak mahal kok, kemarin beli 7.000 satu kantong begini. Nah paling males emang kalau kerupuk itu waktu gorengnya ya. Sebenarnya sih nggak lama dan nggak susah, cuman ya memang butuh slot waktu yang pas aja. Makanya enak tuh goreng kerupuk sekalian banyak, dan memang enak kerupuk itu buat nemenin makan. Mau gimana juga stok kerupuk mesti ada. Kalau ada waktunya pas, tinggal goreng dalam porsi banyak, taruh di toples, taruh deh di meja makan nanti buat nemenin makan. Kalau bikin cemilan di rumah sebenarnya hitungannya tuh lebih murah. Kayak ini tepung tapioka, harganya itu under 10.000 dan itu di belakangnya udah ada resepnya. Jadi tinggal praktek dan eksekusi. Cenil itu juga bahan-bahannya sebenarnya nggak terlalu susah didapat, harganya juga terjangkau. Ini tepung tapioka juga main stok. Satu tempat aja kayak gini, ini udah lebih dari cukup karena sewaktu-waktu kalau anak lagi kepengen bikin cemilan, kita tinggal eksekusi dan tinggal praktekin aja. Perkara resep mah bertebaran di Google, tinggal googling aja. Jadi nggak terlalu pusing atau gimana. Kalau mau masak ya masak aja. Perkara resepnya tinggal nyontek aja di Google. Karena Main belum punya kitchen set, makanya stok pangan yang lain Main simpan di wadah besar kayak gini untuk ngerapiinnya. Penyimpanannya biasanya di lemari gudang yang warna putih itu, lemari besar yang dekat ruang makan. Nah itulah tempat Main menyimpan stok-stok pangan, juga stok dagangan dari toko Inara. Bihun, soun, terus kecap, saus itu biasanya udah jadi item wajib yang disimpan dan dirapikan di sini. Untuk kecap dan saus lebih murah kalau kita beli refill kayak gini. Udah pasti semuanya tahu kan. Pertimbangan harganya tuh jauh ketimbang yang kita beli botolan. Minyak juga Main beli yang 2 kilo merek Sanko, disimpan aja di sini. Untuk di wadah semuanya udah dituangin. Kalau penuh maka sisanya taruh di sini.
Garam, ini garam sebenarnya Main udah beralih ke Himsalt, cuman karena stok dari garamnya lagi kosong dan kalau pembelian online butuh term waktu untuk sampai datang ke lokasi, makanya kemarin beli aja deh untuk saving aja sementara sebelum Himsaltnya datang. Dan kebetulan kemarin juga lagi ada promo, beli satu gratis satu, jadi nggak apa-apa, disadur sedikit-sedikit. Ini juga item wajib yang kayaknya mesti ada tiap bulan, yaitu kapas buat facial dan korek kuping. Kadang lupa, tapi sebenarnya ini wajib di stok ya. Brand juga Main sih nggak terlalu ini banget sama brand. Nyimpennya sih Main di wadah-wadah kecil kayak gini dan biasa ditaruh di area kamar mandi. Korek kuping udah ready, disiapkan. Lanjut ke tisu facialnya. Kalau ini kebutuhan si emak ya, karena tiap hari itu rutin pakai toner, itu biasanya pakai tisu facial ini. Setiap bulan kayaknya rutin wajib dibeli, karena kan kalau pakai toner itu sebelum cuci muka di pagi hari sama sore hari kalau mandi pasti pakai toner dulu, makanya pakai tisu facial juga. Rapi, tinggal kita taruh deh di kamar mandi. Di area kamar mandi yang kering ya, biasanya sih ini di kamar mandi Main yang di area kamar tidur. Stok lain yang wajib dibelanjakan tiap bulannya yaitu udah pasti odol. Ini kebetulan lagi ada promo kemarin tuh, paket kemerdekaan, jadi dapat harga lebih hemat. Nah, biasanya Main menyimpan dalam wadah kayak gini, dan ini Main penyimpanannya di bawah kompor. Jadi benar-benar karena Main memang belum punya kitchen set, area penyimpanan itu tersebar. Untuk bahan pangan biasanya Main menyimpan di lemari yang ada di ruang tamu, lemari besar. Dan kalau bahan-bahan yang berbau kayak gini, intinya yang di kamar mandi ya, ini disimpannya di bawah kompor. Ada meja kecil, maka Main tempat menyimpan bahan-bahan kayak gini. Indomie, Main sengaja sih kalau stok Indomie nggak terlalu banyak, karena mau disetok atau enggak pasti cepat habisnya. Memang diadain tapi juga nggak banyak banget, kan ada juga memang orang yang nyetoknya banyak gitu Indomie. Kalau Main sih enggak, sengaja biar nggak sering-sering makan Indomie juga. Kadang kalau kepengen iseng memang tetap kita makan Indomie, tapi bukan rutin yang dikonsumsi setiap harinya. Karena mau gimana juga Indomie itu racun. Mendingan kalau kepengen makan mie kayak mie telur aja, mie telur diolah, kan dapatnya juga lebih banyak. Mie telur itu biasanya harganya 3.000, lebih murah, dapatnya banyak banget. Bisa makan bareng-bareng banyak banget. Sedangkan kalau Indomie satunya 2.500. Kalau Main berempat udah 10.000. Mie telur itu 3.000-an udah dapat banyak banget. Kalau santan Main juga stoknya santan instan. Nah, kalau buah, Main biasanya nyimpennya langsung dilepas aja kayak gini. Ini ya kebetulan ada stok kacang dari kampung, dari orang tua. Nah, Main beli kemarin pepaya buah murah meriah, 15.000 udah dapat gede kayak gini. Dan ini beli apel, kemarin tuh apel sekilonya sekitar 21.000 ya, harga promosi. Main beli deh, ini beli sekitar 2 kilo lewat, harganya 42.000 sekian. Kalau buah Main sih random, tergantung harga ya. Kadang kalau lagi diskon gede-gedean tuh banyak untuk item buah, Main stoknya lebih banyak buah. Karena tau gimana, konsumsi buah di rumah Main itu cukup besar. Karena itu patokannya buat Main, lebih ridho anak-anak itu nyemil buah ketimbang nyemil micin alias snack-snack. Buah tinggal digeletakin dan ditaruh aja di dalam kulkas kayak gini.
Beras. Nah, kalau beras mah udah wajib ada setiap bulannya. Biasanya kalau konsumsi keluarga Main itu untuk beras itu 4 sampai 5 karung kecil kayak gini yang ukuran 5 kilo. Dan Main itu menyimpannya di tong kayak gini. Ini sebenarnya tempat duduk. Tapi Main fungsiin di dalamnya itu buat nyimpen beras kayak gini. Sejauh ini nggak pernah kutuan karena memang kita konsumsi beras itu rutin tiap hari. Jadi kayaknya kutu belum sempet datang, berasnya udah habis kayaknya. Kalau perkara wadah penyimpanan, intinya Main sih nggak rewel ya. Apa aja benda yang ada di rumah bisa dimanfaatkan. Yang pada sering ngeliat wadah kaca ini juga wadah yang Main beli dari Rumah Lama. Ini belinya Main inget di Carrefour Ciledug. Dibawa dari Rumah Lama. Ini material kacanya memang lumayan tebal dan alhamdulillah awet banget. Ini udah berapa tahun ya? Ada kali 7 tahun 8 tahun Main beli. Ini Main stok untuk susu menyusui karena Main memang masih aktif menyusui. Meskipun konsumsinya kalau disarankan itu kayaknya 2 sampai 3 kali sehari ya. Kalau Main sih tetap sehari sekali aja. Selebihnya juga makan sayur, buah, nasi, susu. Sifatnya hanya pelengkap buat Main. Nah, ini yang kemarin dibeli, ubi. Kalau ubi atau singkong ini biasanya nyimpennya di luar, jadi cukup digeletakin di tempat kayak gini, tempat terbuka, nggak disimpan di kulkas. Ubi kayak gini bisa dijadiin cemilan, entah direbus atau digoreng juga enak. Main beli itu 7.600. Cemilan jadi tetap sih ada namanya cemilan jadi, tapi biasanya Main beli yang kayak gini. Ini kayak Roma kelapa itu ditotol bareng teh kan juga enak tuh. Ini kayaknya memang udah agak remuk karena kemarin ketindih-tindih kali ya di mobil. Roma kelapa ini bisa beli 2, 3 ya tergantung kebutuhan dan tergantung seadanya dana. Intinya sih diduluin yang memang kebutuhan dulu, baru sisanya terserah mau belanja apaan aja. Ketik-ketiknya udah selesai. Nah, tuh dia. Semua kebutuhan, list-listnya udah diketik-ketik kayak gini. Tuh, ada gandum, ebi, kembang lawang, chia seed, kayu manis, dan lain sebagainya. Karena niatnya hari ini total beberes untuk stok-stok yang ada dan refill time, makanya semua stok-stok yang ada pun diberesin dan dinama-namain ulang kayak gini. Kalau udah dinamain kayak gini, pastinya orang rumah nggak ada alasan lagi nih buat tersesat. Nah, habis itu kita tinggal gunting-gunting deh untuk label-labelnya. Digunting-gunting kayak gini. Karena tadi semuanya udah dimasukkan ke dalam toples, sekarang saatnya untuk ngelabelin. Tinggal buka untuk bagian belakangnya, karena di belakang-belakangnya itu udah ada perekatnya. Nah, langsung deh kita tinggal tempel aja. Simple, langsung bisa mendeskripsikan apa yang ada di dalam toplesnya. Nggak berlebihan dan manfaat banget. Orang rumah baik suami dan anak-anak nanti langsung bisa ngebantuin emaknya di dapur karena mereka udah mengetahui nih item-item yang ada di dapur.
Sama dengan food traps, refill time itu memang capeknya sekali, abis itu efeknya bakal terasa banget. Semua bahan kebutuhan pokok tertata rapi, kita pun jadi moody untuk ke dapur, rumah nggak berantakan, tapi meminimalis adanya kecoa apalagi tikus. Dan efek terpenting sebenarnya kita jadi paham benar untuk kondisi dapur kita juga keberadaan stok. Dan endingnya nanti bisa menghemat banyak pengeluaran di rumah. Karena lagi-lagi menghindari kata mubazir. Sebenarnya periuk kita dengan periuk orang lain tidak bisa disamakan. Kita yang tahu persis kondisi di dalam rumah kita. Baik-baik ditata dan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Intinya keterbatasan jangan dibawa beban karena main pun masih dalam kondisi terbatas. Dan yang tahu persis hanya main aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Semoga video hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa di follow Instagram Mayin di @bloginara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.